Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Marwati dengan NIM 201630-686, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyajian pengetahuan, hubungan dan argumen proposisi, proposisi dalam bentuk lingkaran panah, jaringan proposisi, aturan kondisi aksi, serta sistem produksi. Jadi, seperti yang telah kita ketahui, kapasitas memori manusia sangat terbatas, sehingga tidak semua informasi atau pengetahuan yang diterima dapat disimpan. Untuk menyiasati hal ini, maka diperlukan sebuah penyajian pengetahuan yang terdiri dari proposisi, produksi, gambaran mental. Jadi, apa itu proposisi? Proposisi merupakan unit dasar informasi dalam setiap pemrosesan informasi manusia. Proposisi dapat disamakan dengan gagasan. Kemudian hubungan dan argumen proposisi. Suatu proposisi selalu terdiri atas dua unsur, suatu hubungan dan sekumpulan argumen. Argumen itu merupakan topik proposisi yang dapat berupa kata benda atau kata ganti, kadang-kadang dapat berupa kata kerja atau kata sifat. Hubungan suatu proposisi dapat berupa kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Ada beberapa contoh proposisi serta hubungan dan argumennya, tapi di sini saya hanya akan memberikan satu contoh, yaitu yang pertama proposisi. Air menguap, Maya membaca buku, Ayah memberikan kunci pada Adi. Kemudian hubungan atau relasinya menguap, membaca, memberikan. Kemudian argumen, air Maya, buku Ayah, kunci Adi. Perlu diperhatikan perbedaan antara kata, frasa, dan kalimat di satu pihak dan proposisi di lain pihak. Kata, frasa, kalimat merupakan cara mengkomunikasikan gagasan, sedangkan proposisi merupakan gagasan itu sendiri. Jadi proposisi lebih bersifat abstrak. Kemudian proposisi dalam bentuk lingkaran panah. Jadi proposisi dalam bentuk lingkaran panah, suatu proposisi yang terdiri atas satu relasi dan satu atau lebih argumen dapat dinyatakan atau digambarkan dengan bentuk lingkaran panah. Bentuk semacam ini lebih berguna kalau akan menggambarkan kaitan beberapa proposisi daripada jika digambarkan dalam bentuk daftar. Panah mengarah pada setiap proposisi dan diberi nama untuk menyatakan peranan unsur itu dalam proposisi tertentu. Kemudian jaringan proposisi. Salah satu ciri suatu unit informasi yang paling penting adalah kaitannya dengan unit-unit yang lain, karena kaitan antara unit-unit informasi ini merupakan aspek yang penting dari intelijensi. Penting juga untuk mengetahui cara menggambarkannya. Salah satu cara adalah dengan jaringan proposisi yang merupakan himpunan proposisi yang saling berkaitan. Setiap dua proposisi yang memiliki bersama satu unsur saling terkait melalui unsur itu. Suatu jaringan proposisi merupakan konstruk hipotesis. Walaupun demikian, jaringan-jaringan proposisi selanjutnya merupakan konstruk yang dapat menolong kita dalam berpikir tentang proses kognitif. Penelitian Hayes-Roth dan Thorndike dalam Agents 1985 menunjukkan bahwa manusia menyimpan informasi dalam jaringan proposisi. Penelitian ini menyarankan bahwa baik atau buruknya informasi itu terintegrasi dalam memori bergantungan pada apakah dua informasi yang ada hubungannya itu aktif dalam memori kerja pada waktu yang sama. Prinsip ini sangat penting dalam mengajar. Kemudian pengetahuan deklaratif pada prosedural.
Prosedural digunakan untuk menyajikan pengetahuan deklaratif, sedangkan pengetahuan prosedural disajikan oleh produksi. Pengetahuan deklaratif menyatakan pengetahuan apa sesuatu itu, sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan deklaratif dapat berbeda dalam topik dan ruang lingkup. Kita dapat mengetahui tentang fakta, generalisasi, kejadian-kejadian pribadi. Selain itu, fakta-fakta dapat disusun menjadi himpunan fakta. Generalisasi disusun menjadi teori-teori, dan kejadian-kejadian pribadi dapat disusun menjadi sejarah hidup. Kemudian produksi aturan kondisi aksi. Produksi merupakan kondisi aturan kondisi aksi. Artinya produksi memprogram terjadinya aksi-aksi tertentu pada kondisi tertentu. Suatu produksi mempunyai dua anak kalimat, satu anak kalimat jika dan satu anak kalimat maka. Anak kalimat jika menentukan kondisi atau kondisi yang harus ada agar terjadi aksi-aksi tertentu. Anak kalimat maka memuat aksi-aksi yang terjadi bila kondisi-kondisi yang terdapat dalam anak kalimat jika terpenuhi. Kemudian yaitu sistem produksi. Sistem produksi memperlihatkan gagasan otomatis yang merupakan suatu ciri penting produksi. Suatu sistem produksi mirip dengan suatu set termostat yang secara otomatis mulai bekerja pada kondisi-kondisi tertentu. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang